Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siswa-siswi kelas 10 IPA 2, selamat bergabung pada pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, izinkan Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu Mela Fiska, SPD. Ibu mengajar kalian pada mata pelajaran matematika peminatan. Untuk materi kita hari ini masuk bab kedua, yaitu tentang vektor. Ibu akan memberikan konsep dasar vektornya terlebih dahulu. Misalkan di sini kalian berjalan ke arah timur sejauh 10 meter. Kemudian kalian berbalik arah sebaliknya ke arah barat sejauh 4 meter. Untuk mencari jaraknya, jarak yang kalian tempuh di sini dari titik awal ke arah timur, kembali lagi sebaliknya ke arah barat, maka tinggal jumlahkan saja 10 meter ditambah 4 meter menjadi 14 meter. Untuk perpindahannya, berarti kalian sudah letaknya di sini. Berarti ini perpindahan kalian tadi, maka 10 meter dikurang 4 meter menjadi 6 meter. Contoh satu lagi, kalian berjalan ke arah timur sejauh 4 meter, kemudian berjalan kembali ke arah utara sejauh 3 meter. Jarak yang kalian tempuh di sini berarti 4 meter ditambah 3 meter menjadi 7 meter. Untuk perpindahannya, dari titik awal sampai titik ujung ini kita tarik garis, berarti membentuk segitiga siku-siku. Berarti garis ini bisa kita gunakan dengan cara Pitagoras, berarti 5 meter. Jadi kesimpulan kedua contoh ini, untuk mencari jarak berarti tidak dipengaruhi oleh arah. Artinya kalian berjalan dari titik awal menuju arah kalian ke arah kalian yang diketahui, dia tidak dipengaruhi oleh arah. Tetapi kalau untuk perpindahan dipengaruhi oleh arah. Jadi ini ilustrasinya dari vektor. Untuk vektor itu sendiri, misalnya di sini ada arah garis. Ini arah garis panah ini kita namakan menjadi vektor A, di mana titik awal yaitu titik A dan titik ujungnya yaitu titik B. Maka penamaan dari garis arah ini yaitu vektor AB. Sebaliknya, jika yang menjadi titik awal B, kita tarik garis ujung pangkalnya yaitu titik A, maka penamaannya garis vektor BA. Jadi jelas arah vektor AB tidak sama dengan arah vektor BA. Misalkan ada sebuah vektor dengan titik pangkalnya yaitu O, maka vektor OA pada bidang R2 koordinatnya menjadi X, Y. Ini pada bidang R2.
Tetapi kalau vektor OA pada bidang R3, maka koordinat titiknya X, Y, Z. Ini pada bidang R3. Jadi kalau pada bidang R2 memiliki 2 titik koordinat, kalau pada bidang R3 memiliki 3 titik koordinat. Sekarang kita membahas pada vektor pada bidang R2. Di sini kalian sudah mengetahui untuk daerah koordinat sumbu X dan sumbu Y pada bidang kartesius, di mana sumbu X sebelah kanan ini, daerah sebelah kanan ini bernilai positif. Untuk sumbu Y ke arah atas itu bernilai positif. Sumbu X ke arah sebelah kiri bernilai negatif, dan sumbu Y ke bawah bernilai negatif. Jadi kalian harus ingat daerah koordinat kartesius ini, karena kita akan menentukan titik koordinat pada bidang R2. Di sini Ibu memiliki berbagai macam arah garis untuk menentukan koordinat vektor masing-masing gambar berikut. Di sini ada garis arah vektor AB. Di sini adalah arah vektor AB. Ini namanya arah vektor AB. Kita menghitung koordinat titiknya, berarti ke arah kanan. Berarti di sini berapa langkah satuannya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia ke arah kanan bernilai positif 5. Kemudian menuju ke arah B, titik B, dia ke atas sejauh 1, 2, 3 satuan. Kalau ke atas tadi bernilai positif, maka koordinat dari titik vektor AB yaitu 5,3, atau nama lain bisa kita sebut 5I ditambah 3J. Untuk gambar selanjutnya garis CD, tapi di sini namanya vektor CD. Nah, kemana arah tujuan titik awal sampai ke ujung pangkalnya, yaitu di sini C berjalan sejauh 1, 2, 3, 4 satuan. Dia berjalan ke arah kanan sejauh 4 satuan, berarti dia bernilai positif. Kemudian dia menuju ke D, dia ke bawah 1, 2, 3, berarti bernilai negatif. Berarti negatif 3. Titik koordinat vektor CD yaitu 4,-3. Bentuk penulisan lainnya 4I dikurang 3J. Garis selanjutnya arah garis vektor EF, di mana dia berjalan ke arah sebelah kiri, berarti jatuhnya 1, 2 bernilai negatif, berarti negatif 2. Kemudian ia berjalan ke arah atas 1, 2, 3, 4, 5, berarti 5 satuan. Maka koordinat titik vektor EF yaitu negatif 2,5, atau bentuk lainnya negatif 2I
ditambah 5J. Untuk garis vektor GH, di situ dia garis lurus. Vektor GH dia cuman berarah jalan ke arah sebelah kanan sejauh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus koordinat selanjutnya tidak ada yang ke atas, ke bawah ataupun ke kiri, berarti itu nilainya 0. Berarti 6,0 atau bentuk lainnya 6i. Garis vektor IJ dia berjalan ke arah bawah, berarti 1, 2, 3, 4, 5 satuan, dan selanjutnya tidak ada ke arah kanan atau ke atas ataupun ke kiri, berarti sejauh negatif 5,0 atau bentuk lainnya negatif 5i. Oh ya, Ibu ralat untuk yang vektor IJ di sini, Ibu ulang kembali vektor IJ karena dari titik awal I menuju titik J itu pada sumbu Y, berarti titik X-nya 0, maka ke bawahnya yaitu sejauh 1, 2, 3, 4, 5, berarti negatif 5, atau bentuk penulisan lainnya min 5J. Untuk contoh yang lainnya, di sini Ibu memiliki gambar koordinat kartesius dengan berbagai macam arah, dengan titik awalnya di titik 0, titik O di 0,0. Bisa dilihat garis untuk OA atau vektor OA. Vektor OA untuk vektor OA kita lihat arahnya, berarti ke sini sejauh 1, 2 satuan ke kanan, kemudian naik ke atas 1, 2, 3, 4 satuan, berarti titik koordinatnya 2,4, atau bentuk penulisan lainnya 2i ditambah 4j. Koordinat vektor OB pada garis OB untuk atau vektor OB, maka di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan ke arah kanan dan menuju ke atas sejauh 1, 2 satuan, berarti 6,2, berarti 6i ditambah 2j. Untuk garis vektor OC bisa dilihat di sini. OC dia bergerak pada sumbu X ke arah sebelah kiri 1, 2, 3, 4. Berarti dia negatif 4, kemudian berjalan ke arah atas sejauh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka vektor garis vektor OC yaitu negatif 4 ke arah kiri dan ke atasnya 6. Bentuk lainnya negatif 4i ditambah 6j. Garis vektor OD, bisa kalian lihat OD
berarti masih ke arah sebelah kiri sejauh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti negatif 6. Kemudian berjalan ke arah bawah sejauh 1, 2, 3, 4. Berarti negatif 4. Vektor OD negatif 6, negatif 4. Bentuk lainnya min 6i min 4c. Terakhir, garis vektor OE dia berjalan ke arah kanan sejauh 1, 2, 3, 4. Kemudian berjalan ke arah ke bawah 1, 2, 3, 4. Bernilai negatif 4. Vektor OE berarti 4, negatif 4. 4i kurang 4j. Jika sebaliknya, misalkan ibu memiliki vektor U, soalnya negatif 2i dikurang 3j. Artinya titik koordinatnya di sini negatif 2, negatif 3. Apabila disuruh gambar grafiknya, gambar arahnya, berarti 2 melangkah 2 ke arah kiri, 1, 2. Berarti sini negatif 2. Kemudian negatif 3 itu berarti ke arah bawah, 1, 2, 3. Berarti sini negatif 3-nya. Kemudian kita tarik garis dari titik awal ini ke sini. Nah, ini gambar arah kita. Misalnya tadi namanya vektor U. Ya. Berikut contoh yang kedua. Diketahui titik A 2,5 dan titik B 4,-3. Yang ditanya, tentukan titik vektor AB. Maka penyelesaiannya, vektor AB di mana titik ujungnya ini kan yaitu vektor B kan, maka dikurang dengan titik A-nya. Jika kalau ada bentuk vektor lain, misalnya vektor CD, berarti titik D dikurang titik C. Vektor XY berarti titik Y dikurang titik X. Maka penyelesaian kita tadi, titik B-nya 4,-3 dikurang dengan 2,5. Maka hasilnya 2,-8. Contoh yang ketiga, diketahui titik P 5,4 dan titik Q 2,1. Maka yang ditanya, hitung titik vektor QP. Maka penyelesaiannya, vektor QP artinya titik P dikurang titik Q. Titik P tadi 5,4 dikurang dengan 2 kurang 1. Maka didapat vektor QP-nya 3,3.
Pada bidang R2 ada menghitung panjang vektor, di mana jika ada titik A x1, y1 dan titik B x2, y2, maka panjang vektor AB sama dengan akar x2 dikurang x1 kuadrat ditambah y2 kurang y1 kuadrat. Ini untuk menghitung panjang vektor AB. Berikut contohnya. Titik A 2,5 dan titik B 4,-3, maka panjang vektor AB, maka hitung panjang vektor AB. Maka penyelesaiannya, panjang vektor AB sama dengan akar yang menjadi x2 di sini yaitu 4 dikurang x1-nya di titik A 2 dikuadratkan ditambah y2-nya di titik B negatif 3 dikurang y1-nya di titik A 5 dikuadratkan, maka akar 4 kurang 2 kuadrat menjadi 4 ditambah negatif 3 dikurang 5 negatif 8 dikuadratkan menjadi 64, maka akarnya yaitu 68. Akar 68 itu bisa disederhanakan menjadi akar 4 dikali 17, berarti 2 akar 17. Kemudian kita bahas di vektor pada bidang R3. Vektor pada bidang R3 sama dengan vektor pada bidang R2, tetapi di sini memiliki 3 vektor, 3 titik koordinat, yaitu titik X, Y, Z. Kita langsung ke contohnya. Diketahui ada titik vektor OM 2, 3, 4 dan titik vektor ON negatif 1, 2, 0. Ditanya vektor MN dan panjang vektor MN. Penyelesaiannya yaitu kita mencari titik vektor MN terlebih dahulu, berarti titik vektor titik N dikurang titik M, berarti negatif 1, 2, 0
dikurang 2, 3, 4. Maka didapat hasilnya negatif 3, negatif 1, negatif 4. Kemudian kita mencari nilai panjang vektor Mn. Kalau untuk panjang vektor AB tadi, di mana akar X2 kurang X1 ditambah Y2 kurang Y1, X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Untuk vektor pada bidang R3, karena sampai 3 titik, berarti ditambah lagi Z2 dikurang Z1 kuadrat. Maka di sini akar X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 dikuadratkan ditambah Z2 dikurang Z1 dikuadratkan. Maka hasilnya kita masukkan X2 nya di sini tadi N kurang M, tetapi Mn di sini X2 nya di situ di N, X1 nya di M. X2 N nya tadi negatif 1 dikurang negatif 2 kuadrat ditambah 2 dikurang 3 kuadrat ditambah 0 kurang 4 kuadrat. Maka akar negatif 3 dikuadratkan ditambah negatif 1 dikuadratkan ditambah negatif 4 dikuadratkan. Akar 9 ditambah 1 ditambah 16. Jadi akar 26. Itulah penjelasan materi kita hari ini mengenai konsep dasar dari vektor, menentukan titik koordinat dan panjang vektor pada bidang R2 dan pada bidang R3. Ibu akhiri untuk mata pelajaran hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.